Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di cuaca yang enak untuk tidur ini, ya, kita ketemu lagi di pertemuan ke berapa nih? Ke-8. Benar nggak? Berarti 2 minggu lagi kita akan UTS ya. Nanti Ibu kasih kisi-kisinya mungkin setelah ini. Nanti Ibu masukkan ke ke Google Drive dulu. Ya, karena dari 4 kelas ya. Oke, materi untuk hari ini yaitu produk-produk perbankan. Kemarin kita sudah bisa membedakan tentang PPR dengan bank konvensional ya. Terus minggu lalu apa? Tentang apa minggu lalu? Ya, yang masih ingat kelompoknya. Minggu lalu kita bahas apa? Kelompok FAI kan? Bahas apa FAI minggu lalu FAI? Penggunaan dana sama penghimpunan dana, Bu. Penggunaan dana dan penghimpunan dana. Sumber dana bank ya. Nah, sekarang kita masuk ke produk-produk perbankan. Mungkin kemarin udah ada tuh waktu menghimpun dana masyarakat dari masyarakat ya. Itu sudah terbahas beberapa produk perbankan yaitu tabungan, deposito, dan giro. Cara pengambilannya antara deposito dengan giro pun kemarin sudah dibahas ya, teman-teman. Apa Is? Kalau giro Is, bisa pakai apa kita kalau mau ngambil giro kita? Giro. Kwitansi ya? Kwitansi, biliet giro, ya. Kalau deposito, Chris, kalau deposito kita bisa ngambil deposito kita setelah jatuh tempo menggunakan apa, Chris? Menggunakan apa? Christian. Christian siapa, Bu? Christian cuma kamu doang di sini yang namanya Christian, nggak ada lagi. Iya, Bu, maaf, Bu. Apa? Apa, Bu? Apa? Soalnya apa tadi? Tiga saya absen, Bu, maaf, Bu. Deposito. Kalau mau ngambil deposito, kamu udah jatuh tempo tuh bisa diambil menggunakan apa? Bawa apa aja kamu kalau mau mencairkan deposito? Giro, Bu. Kok giro? Kemarin ada 2, selain sertifikat deposito atau deposito atau biliet, Bu. Oh iya, biliet, Bu. biliet deposito. Ya, sertifikat deposito atau biliet deposito. Chris bisa bedain antara giro sama deposito kan, Chris? Bisa kok, bisa. Sekarang masuk ke produk-produk perbankan. Ternyata di perbankan itu produknya banyak sekali, tidak hanya ketiga yang tadi disebutkan. Lumayan banyak ya pembahasannya. Ada pengertian bank dan produk bank, produk dan transfer inkaso, transfer dan inkaso, terus ada produk bank LC dan bank garansi,
Terus ada produk bank wali amanat dan clearing. Ada kredit dan pertimbangan kredit. Yang terakhir adalah penyaluran dana dan jenis kredit. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian bank ya. Bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, dan deposito. Nanti kita akan bahas cara bank dalam menyalurkan bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya untuk masyarakat. Produk perbankan ini merupakan kegiatan penunjang yang dilakukan oleh bank ya, berguna untuk melancarkan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Teman-teman juga sudah tahu bahwa bank itu salah satunya ya, kegiatan menghimpun atau menyalurkan dana itu adalah mendapatkan modal, membantu masyarakat untuk digunakan untuk perluasan usaha ya, dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya. Ibu rasa di sini tidak mengerti tentang transfer. Karena anak-anak sekarang juga kalau 10.000 pun bisa ditransfer. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi penunjang yang bisa kita gunakan untuk transfer antar bank ataupun beda bank dengan tidak dipungut biaya. Seperti apa? Dana ya. Itu kan kita kalau transfer tidak membutuhkan lagi namanya biaya. Jadi transfer pengertiannya secara ilmiah itu merupakan kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana sesuai dengan perintah dan pemberi amanat yang seseorang tunjuk sebagai penerima transfer, termasuk hasil dari inkaso yang ditagih melalui bank tersebut akan diteruskan kepada bank lain untuk dibayarkan kepada nasabah. Jadi di sini pengertiannya itu bisa sama bank, bisa juga beda bank. Jenis-jenis transfer ini ada transfer masuk dan transfer keluar. Kalau transfer masuk artinya Duit masuk. duit masuk. Artinya ada transaksi atau penerimaan uang atas pelaporan atau dari orang lain. Kalau transfer keluar, apa tuh? Pengeluaran uang. Biasanya kalau transfer keluar, itu kredit lah, debit untuk si bank. Debit atau kredit untuk si bank kalau transfer masuk. Apa? Debit, Bu. Debit.
Kalau transfer keluar, Kredit. kalau bagi penerima, dibalik. Bukannya terbalik. Kenapa? Kok ada uang yang keluar dari bank, tapi si bank ini mencatatnya di debit? Bukannya di debit itu untuk pencatatan masuk. Karena karena apa, yo? Kenapa? Ayo adik-adik. Ada yang tahu? Karena utang bank bertambah, Bu. Berarti kalau itu kalau ada uang masuk ke bank. Ya, jadi pada akun hutang. Kalau debit berarti sebaliknya. Ya kan? Jadi kalau keluar itu dianggap piutang. Kenapa uang masuk di bank itu dicatat sebagai kredit? Karena pada akun hutangnya ya, jika hutang bertambah maka dicatat sebagai kredit. Dan jika hutang berkurang maka dicatat sebagai debit. Jadi setiap kali kita nyetor uang ke bank ya, hutang bank itu akan bertambah sebesar jumlah yang sesuai dengan yang kita setorkan. Paham ya? Paham, Bu. Selanjutnya pengertian inkaso. Apa itu inkaso? Inkaso itu adalah kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dan pemberian kuasa oleh nasabah kepada bank untuk melakukan penagihan kepada pihak yang berada di tempat lain dalam rangka menyelesaikan pembayaran tagihan atau piutang berupa surat-surat berharga, baik yang berdokumen maupun tidak berdokumen. Bentuk penagihannya ini berdasarkan dengan warkat. Ya, warkat itu termasuk cek itu, biliet giro itu warkat, adalah jenis warkat. Nah, sama dengan transfer, jenis-jenis inkaso juga ada dua, ada inkaso masuk dan inkaso keluar. Pengertiannya pun sama dengan si transfer. Sekarang ada LC dan bank garansi. Apa itu LC? LC ini perjanjian yang diterbitkan oleh bank. Ya, bank ini sebagai issuing atau opening bank. Jadi bank yang membuka jasa LC. Yang bertindak atas permintaan nasabahnya untuk melakukan pembayaran atas dokumen ekspor impor. Ya, tolong digarisbawahi ekspor dan impor yang dikirimkan oleh penerima letter of credit. Jadi transaksi ini khusus untuk yang melakukan transaksi ekspor impor. Fungsi letter of credit ada dua. Yang pertama sebagai alat pembayaran, yang kedua sebagai alat penjamin. Kenapa dikatakan sebagai alat penjamin? Karena kalau dalam transaksi ekspor impor itu berarti kan ada barang yang harus dikirim dan harus diterima oleh penerima. Disitulah LC berguna untuk sebagai jaminan. Jadi prosesnya itu ketika barang diterima, LC baru dibayarkan oleh si bank. Selama barang belum diterima oleh
penerima, berarti LC ini masih menggantung di dalam bank. Belum bisa diproses transaksinya. Jenis-jenis letter of credit ada 6 ya. Ada unrestricted letter of credit, signed payment letter of credit, confirm irrevocable LC, irrevocable LC, revocable letter of credit, restricted LC. Jadi unrestricted, restricted, sign, confirm, irrevocable, revocable. Bedanya apa, Bu? Seperti confirm sama confirm irrevocable ya. Ini berarti jadi bank itu menerima konfirmasi terlebih dahulu baru dibayarkan. Ada juga yang sesuai dengan perjanjian. Jadi LC, jenis-jenis LC ini dipengaruhi oleh perjanjian antara si eksportir dengan si importir. Bagaimana cara LC ini berjalan? Apakah dengan konfirmasi terlebih dahulu atau tidak? Atau langsung saja? Ya, itu perbedaannya. Selanjutnya ada garansi bank. Bank garansi. Sebuah jaminan tertulis dan kepada nasabahnya. Dalam hal ini, Fitian, lanjutin Fitian. Bank garansi adalah apa? Kenapa, Bu? Lanjutin tuh. Kamu kan baru masuk. Bank garansi adalah sebuah jaminan tertulis yang diberikan bank kepada nasabahnya. Bank dalam hal ini berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah menjadi pihak yang dijamin. Adapun fasilitas jaminan yang diberikan bank adalah letter of credit untuk impor, letter of credit dalam negeri, shipping, guaranti, dan lainnya. Udah, Bu. Ya, makasih. Ada 3 jenis bank garansi, advance payment bond, performance bond, sama retention bond. Apa tuh bedanya? Sebenarnya banyak banget ya jenis-jenis dari si bank garansi ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Advance payment bond apa tuh? Ada yang tahu tidak? Jadi kalau advance payment bond ini adalah uang muka ya yang diberikan kepada pihak bank dalam memperlancar pembiayaan. Tadi khususnya adalah ekspor impor. Terus performance bond. Apa tuh performance bond? Surat jaminan ya. Biasanya yang mengeluarkan ini adalah perusahaan asuransi. Ya, diberikan ke bank sebagai jaminan atas pertanggungjawaban transaksi ekspor impor. Yang terakhir retention bond.
Kayak pemeliharaan bukan, Bu? Pemeliharaan. Biasanya itu kalau retention bond ini jumlah uangnya itu yang dijaminkan ke pihak bank itu ya ada rate-nya. Berapa persen sampai dengan berapa persen dari nilai transaksi ekspor impor yang dilakukan. Ya. Kalau nggak salah 10 sampai dengan 30 dari nilai transaksi yang sedang dijalankan. Produk bank wali amanat dan clearing. Andra, baca Andra. Apaan tuh, Bu? Oh, ini baca wali amanat. Pengertian wali amanat. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang dalam bentuk obligasi. Wali amanat memiliki peranan yang penting bagi para kreditur karena akan memberikan informasi yang terkini mengenai kondisi dan perkembangan emiten atau pihak penawar. Udah, Bu? Terus. Apaan nih? Tugas dan tanggung jawab wali amanat. Yang pertama, melaksanakan ketentuan kontrak pewaliamanatan dan dokumen. Yang kedua, mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan informasi berkaitan pelaksanaan tugas pewaliamanatan kepada OJK. Dan yang terakhir keempat, mewakili kepentingan pemegang surat berharga. Oke, Udah, Bu. terima kasih. Sama-sama. Wanda Hamidah. Wanda Hamidah. Wanda Hamidah. Ada nggak sih orangnya? Iya, Ibu. Nah. Lagi ngasih makan kucing kamu ya? Pengertian clearing? Pengertian clearing adalah bentuk penyelesaian transaksi dan juga pembukuan dengan cara memindahkan sejumlah saldo kepada pihak yang berhak menerimanya. Tapi secara umum clearing bank adalah sebagai salah satu sarana perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga maupun surat dagang dari bank milik nasabah yang sudah digelar oleh Bank Indonesia atau pihak resmi lainnya. Oke. Jenis-jenis clearing ada 3, ada clearing umum, clearing antar cabang, dan clearing lokal. Pertanyaannya, Bu, clearing itu bisa nggak dikirim ke luar negeri? Septian, bisa nggak clearing dikirimkan ke bank yang ada di luar negeri? Fitian. Mana nih Fitian lagi main PS? Kenapa, Bu? Capek Ibu. Diulang-ulang lagi. Apa tadi Ibu nanyanya? Terus, Bu. Di sini hujan gede. Enggak, di sini udah berhenti kok hujannya. Kita kan sama-sama di Bekasi. Bekasi saya beda, Bu. Apa, Fit? Kamu nggak dengerin Ibu sih? Enggak, tadi kedengeran luar negeri gitu doang, Bu. Iya. Proses clearing ini bisa nggak kalau ini kan ke luar negeri, bank luar negeri?
Misalkan Fitian melakukan transaksi clearing ke temannya yang ada di Swedia. Nggak bisa, Bu. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa, Fit? Kenapa ya, Bu? Kurang tahu, Bu. Karena clearing itu, proses clearing itu sudah diatur oleh Bank Indonesia. Kemudian dari jenisnya sudah terlihat, ya kan? Ada clearing umum, clearing lokal, dan clearing antar cabang. Jadi nggak ada yang namanya proses clearing antar luar negeri atau interlokal. Ya. Oke, dengerin baik-baik Ibu Fitian. Bu, tadi putus-putus beneran. Fitian bohong, Bu. Fitian bohong. Diputus beneran ntar. Nah, pengertian clearing Bank Nasional Indonesia. Ada 2 jenis clearing berjangka Indonesia yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menyelenggarakan transfer dana melalui clearing. Selanjutnya, pengertian kredit dan pertimbangan kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 ya tentang perbankan, kredit ini merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit yang pertama kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa. Ya. Jadi balas jasa itu adalah salah satunya kita dengan membayar bunga. Tujuan kredit untuk si bank, yang pertama pasti mencari keuntungan. Yang kedua membantu usaha nasabah, yang ketiga membantu pemerintah. Pertimbangan kredit. Kredit sendiri ini memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kredit dan bahan pertimbangan lembaga keuangan dalam menyetujui permintaan kredit dari nasabah, yaitu ada prinsip 5C dan 7P. Apa aja 5C? Karakter, capacity, capital, collateral, condition. Karakter. Biasanya kita dilihat dari karakter kita. Ya, dari mana sih bank itu bisa melihat kita dari karakter? Dari mana? Dari mana yo? Dari mana? Dari mana? Jadi kita dilihat latar belakangnya ya. Latar belakang itu ada apa aja? Latar belakang itu kan salah satunya adalah alasan kita untuk meminjam atau melakukan kegiatan kredit ya. Alasannya apa? Makanya suka ditanya-tanya sama bank, nanti uangnya buat apa Bapak atau Ibu ya. Biasanya bank itu tahu tentang karakter kita
dari hasil wawancara. Ya kan biasanya kita diajak ngobrol dulu di bank. Proses kredit itu kan sangat panjang. Nah, dari karakter ini biasanya itu si bank bisa melihat juga bagaimana reputasi si calon peminjam. Apakah ada catatan dari tindak kriminal atau kebiasaan tidak melunasi pinjaman, ya. Biasanya kalau dalam karakter ini si bank salah satunya mengecek, ya, BI, cek BI kita, bagaimana nama kita itu bagus atau tidak di dalam perbankan. Yang kedua adalah capacity. Apa tuh capacity? Kayak kapasitas bukan, Bu? Oke, kapasitas. Jadi bagaimana kemampuan calon kreditur dalam membayar kreditnya. Biasanya dilihat dari bagaimana si nasabah ini ya menjalankan usahanya. Oh, usahanya lancar saja. Terus biasanya pertanyaan lainnya, berapa besar penghasilan yang diterima di tiap bulannya? Si pihak bank menilai bahwa nasabah itu layak atau tidak, ya, memiliki kemampuan cukup atau tidak. Ini kan nantinya akan berhubungan dengan kelancaran dalam pembayaran kredit. Kalau misalkan memungkinkan si nasabah ini kapasitasnya atau penghasilannya ya tiap bulan lancar, berarti resiko bank untuk memberikan kredit si nasabah kecil. Nah, biasanya ada kriteria tertentu tuh untuk kapasitas-kapasitas yang tidak terjangkau oleh si kreditur. Biasanya salah satunya ya dikurangin pokok kreditnya. Jadi yang tadinya mau minjem 200 juta dikurangkan jadi 100 juta. Nah, itu yang bisa menilai pihak bank dengan melihat kapasitas si kreditur. Yang ketiga adalah kapital. Apa itu kapital? Kapital is modal ya. Modal yang dimiliki calon kreditur. Biasanya kalau modal ini dilihat dari pengusaha ya. Bagaimana modal. Terus kalau dari pekerja juga bisa dilihat dari aset. Aset yang dimiliki. Terus kalau pengusaha dilihat laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu sebagai acuan si bank untuk memberikan kredit ya. Kolateral. Apa tuh kolateral? Kayak jaminan bukan sih, Bu? Oke, jaminan. Itu siapa sih yang jawab? Saya, Bu. Siapa namanya? Andra, Bu. Kendra. Betul ya, kolateral itu jaminan. Tapi ada nggak sih, Bu, peminjam bank itu yang tidak harus ada jaminannya atau kolateralnya? Kira-kira ada atau enggak? Sampai dengan saat ini dan detik ini ya, belum ada yang memberikan dengan cuma-cuma. Biasanya bukan bank, tapi perorangan. Kalau perorangan memungkinkan. Tapi kalau bank itu mewajibkan adanya jaminan yang dijaminkan oleh kreditur untuk pemberian kredit. Yang kelima ada condition. Kondisi apa? Kondisi fisik, Bu? Bukan, tapi kondisi perekonomian. Ya, baik yang bersifat sehari-hari ataupun yang bersifat khusus ya pada bidang usaha yang dijalankan oleh si kreditur. Di sini kondisi dilihat
dari perekonomiannya, sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Karena bank akan menilai bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya nanti, ya. Tentunya akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi si kreditur. Terus ada, kita masuk ke 7P. Yang pertama adalah personality, ya, kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kredit. Party. Apa tuh party? Pesta, Bu? Bukan. Party di sini itu jadi biasanya si bank ini sudah menggolong-golongkan, ya. Ada beberapa golongan, ya, yang dibentuk oleh si bank terkait dengan kondisi keuangan si kreditur. Atau mengklasifikasikan nasabah berdasarkan apa? Berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, ya. Kalau loyalitas kan ada namanya apa ya? Setiap bulannya tuh biasanya ada nasabah loyalitas dikasih macem-macem tuh. Ya, dan biasanya proses kreditnya lebih cepat, malah suka ditawar-tawarin. Ya, kadang tidak butuh ditawar-tawarin karena apa? Karena loyalitas nasabahnya terhadap suatu bank. Bentuknya kayak apa sih, Bu? Loyalitas terhadap bank itu yang pertama bisa dengan tabungan. Ya. Tabungan itu bisa setiap bulan, ya. Dia setoran tabungan sebesar jumlahnya. Terus apalagi dia sering mengikuti proses-proses kredit dan pembayarannya lancar. Yang seperti itu. Purpose. Apa tuh purpose? Kayak tujuan dari calon peminjam bukan, Bu? Oke, tujuan, ya. Tujuan dari kreditur. Untuk apa uangnya? Ya, jadi si pihak bank ini harus tahu akan dibuat apa dana kredit tersebut. Bisa untuk modal usaha, bisa untuk apalagi biaya pendidikan, ya, bisa untuk konsumtif, bisa untuk investasi, tergantung dari kebutuhan si calon kreditur. Terus ada prospek. Prospek ini adalah prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon kreditur. Jadi biasanya itu si kreditur menceritakan, ya, ke depannya itu usahanya akan mau bagaimana lagi. Terus apakah akan ada rencana membuka cabang-cabang atau membuka produksi baru, barang baru, seperti itu. Jadi bank ini dapat memperkirakan atau memprediksi bagaimana kemampuan pembayaran dari si calon kreditur. Payment pembayaran, berarti kemampuan bayar dari si calon kreditur. Profitability, namanya profit. Jadi si bank ini harus tahu, ya, kemampuan calon kreditur dalam menghasilkan keuntungan, ya. Yang terakhir adalah protection. Protection ini jaminan oleh kreditur. Biasanya apa sih? Aset rumah, ya, aset tanah.
Terus kalau untuk nasabahnya, protection ini juga termasuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang diberikan selama proses kreditur. Terus jaminan-jaminan asuransi tersebut akan musnah atau akan hilang dengan sendirinya di saat kredit sudah lunas, ya. Sampai di sini mau ditanyakan? Inka? Ada yang mau ditanyakan? Penyaluran dana dan jenis kredit. Berdasarkan sifat suku bunga dibagi menjadi dua, yaitu variable rate dan fixed rate. Ya. Kalau fixed rate berarti selama mengambil kredit, ya, bunganya adalah tetap. Yang dibayarkan bunga tetap. Tapi kalau variable rate itu tergantung dari suku bunga yang saat itu sedang berjalan. Jadi pembayaran cicilannya biasanya berubah-berubah setiap bulannya atau setiap tahunnya, ya, tergantung dari suku bunga yang saat itu sedang dipakai. Kredit dan macamnya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek berarti di bawah dari 1 tahun. Jangka menengah 1 sampai dengan 1,5 bukan, Bu? 1 sampai dengan Jatuh tempo. 1 sampai dengan 5 tahun. Kalau jangka menengah, kalau jangka panjang berarti di atas dari 5 tahun. Berarti rumah yang kreditnya sampai dengan 10 tahun dianggap kredit jangka panjang. Iya, betul. Tapi kalau mobil itu kan jangka menengah ya. Tapi kalau mobilnya hanya 1 tahun, ya, itu bisa dianggap sebagai jangka pendek. Kredit berdasarkan sifat penggunaannya, konsumtif dengan komersial. Kalau konsumtif, untuk pembelian barang-barang ya, yang bersifat konsumtif. Sedangkan kalau pinjaman komersial, ya, clue-nya itu adalah pinjaman produktif. Jadi dananya digunakan untuk memutarkan kembali modal, ya. Jadi bisa dibayarkan tuh si cicilannya menggunakan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari produktivitas kegiatan yang dijalankan. Termasuk kalau pinjaman konsumtif ini untuk dana pendidikan ya, itu masuknya ke pinjaman konsumtif. Kredit berdasarkan sifat penarikannya, ada kredit langsung dan kredit tidak langsung. Maksudnya apa tuh? Apa itu kredit langsung dan tidak langsung? Jadi kreditnya ini dana yang dicairkan oleh bank itu secara efektif langsung digunakan oleh si nasabah, ya. Sedangkan kalau kredit tidak langsung, jadi penggunaan dananya ini belum secara efektif. Maksudnya gimana, Bu? Biasanya kalau kredit yang langsung digunakan, ini biasanya si nasabah itu digunakan untuk kredit-kredit investasi atau kredit modal kerja, ya. Jadi atau kredit produktif. Ya, kredit produktif itu adalah kredit yang langsung. Sedangkan kredit yang tidak langsung biasanya ini dananya ini mengendap dulu seperti apa? Oh,
Saya mau beli tanah tapi tanahnya belum dapat ya. Misalkan seperti itu. Itu dikategorikan sebagai kredit tidak langsung. Jadi dana yang sudah ditransfer dari bank ya, dana yang dicairkan oleh bank tidak langsung digunakan oleh kreditur. Yang terakhir adalah kredit berdasarkan sifat pelunasannya. Ada kredit dengan angsuran dan kredit yang dibayarkan sekaligus pada jatuh tempo. Kalau kredit dengan angsuran, ya biasanya dia ada jangka waktunya juga. Setiap tanggal 26, berarti setiap tanggal 26 ya biar cicilan kredit tersebut harus dibayarkan setiap bulannya. Sedangkan kredit dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo, biasanya ini untuk BPR memberikan itu ya untuk modal petani ya. Jadi petani kan dapat dihitung ya, padi itu bisa panen pada bulan keberapa. Nah, biasanya pemberian modal kerja seperti itu yang digunakan kredit dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Jatuh temponya kapan ya? Pada saat padi itu panen. Terus kalau gagal panen berarti di panen berikutnya. Dengan melebihkan ya, jadi ada hitungannya. Oh, pinjam sekian, bunganya udah langsung. Misalkan bunganya itu 5% selama sampai dengan si panen padi. Biasanya padi berapa ya? Berapa bulan panennya? Ada yang tahu? Panen padi. Biasanya itu adalah 3 bulanan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah nggak ada, Bu. Minggu 8. Aditya Nur? Hadir, Bu. Andita? Hadir, Bu. Ani Susela? Ani Susela? Ada nggak Fai Ani Susela Fai di partisipan, coba lihat Fai. Anindita? Hadir, Bu. Maaf Ani Susela hadir, Bu. Tadi mau on mic tapi ngebug. Oke. Ana? Saya, Bu. Astri? Hadir, Bu. Aulia? Saya, Bu. Rian? Saya, Bu. Daniel? Ada nggak Fai si Daniel Fai? Di partisipan. Ada, Bu. Mana? Nggak ada Daniel. Pratama Daniel, Bu. Apa kamu ya? Pratama Daniel. Daniel! Nggak ada. Devina Devina hadir, Bu. Dewi, Hadir. Dinda, Hadir, Bu. Fai Fatia, Hadir, Bu. Fauzia, Hadir, Bu. Daniel hadir. Hadir, Bu. Bisa, Hadir, Bu. Inka, Gianti, Hadir, Bu. Dian, Hadir, Bu. Muammar, Hadir, Bu. ada, Hadir, Bu. Nadia. Ya, Bu.
Nicholas, Hadir, Bu. Nusrina, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Malasari, Hadir, Bu. Nul, Hadir, Bu. Angesti, Hadir, Bu. Putri Nanda, Hadir, Bu. Raka, Hadir, Bu. Regina, Hadir, Bu. Gita, Hadir. Salma. Hadir, Bu. Udah sembuh? Udah, Bu. Udah, alhamdulillah. Septisa, Hadir, Bu. Sulastri, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Arisa, Firly, Hadir, Bu. Denok, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Daniel. Dari mana Daniel? Kamar mandi, Bu. Oke, Ibu saya udah absen belum? kamu siapa? Aku, Ani Susela. Oh, Ani Susela sudah. Oke, Bu, makasih. Ibu Novia udah belum, Bu? Tadi soalnya Udah. langsung putus. Udah, Nov. Tadi jelas di suara Ibu. Makasih, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Kita ketemu di minggu depan 2/27. Terima kasih. Sampai jumpa, jaga kesehatan selalu. Lanjut 2/30. Hadir, Bu. Siapa? Belum. Ainunisa, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir. Anastasia, Hadir. Andra. Ada. Kuning ya. Akil, Hadir. Aryo, Toilet kayaknya, Bu. nggak ada. Coba kok Is, lihat Is. Di partisipan nggak ada. Ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Mana? Aryo? Nggak ada kan? Oke. Arum, Hadir, Bu. Christian, Deva, Hadir, Bu, hadir. Deva. Ya, berakhir, Bu, game itu, Bu. Iya, Bu. Limitnya mau habis, Bu. Iya. Tolong. Udah, tolong.